Saudara anggota Komite HAM PBB mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Bagaimana Indonesia harus menjawab kritikan ini? Kita akan bahas bersama tim pemenangan TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, ada juga pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saya ke Prof. Hikmanto dulu yang sudah bergabung. Prof, apa kabar Prof? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Prof, bagaimana melihat dan juga merespon soal Indonesia yang dipertanyakan di forum internasional? Bagaimana netralitas seorang presiden di sana menghadapi pemilu? Ya, pertama ya perlu saya sampaikan bahwa memang di dalam Dewan HAM PBB ini ada forum yang namanya Constructive Dialogue. Ide dari Constructive Dialogue ini adalah ada komite yang independen dari berbagai negara, dia akan menyampaikan pandangan-pandangan mereka untuk kemudian dilakukanlah perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi ini bukan semacam apa ya, kayak nantinya akan ada sanksi dan lain sebagainya. Jadi dialog yang konstruktif. Nah, para anggota komite yang independen ini tentu mendapatkan informasi ini tidak berdasarkan misalnya galian dia sendiri atau dia mendapatkan informasi sendiri, tetapi mungkin saja dia bisa mendapatkan informasi dari berbagai pihak, dari Indonesia, dari NGO dan lain sebagainya, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Indonesia, yang pemerintah Indonesia sudah menyetujui untuk adanya constructive dialogue ini. Artinya kita nih bersedia untuk ditelanjangi, silahkan. Nah, dalam konteks pertanyaan yang berkaitan dengan Pilpres kemarin, masalahnya kenapa tidak dijawab, gitu kan? Sebenarnya kan bisa saja dijawab, karena pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan proses pemilihan presiden, di mana yang ditanyakan itu adalah putra presiden yang jadi eligible untuk mengikuti Pilpres ini. Sebenarnya kan kalau misalnya ditanyakan what kind of measures, apa langkah-langkah yang dilakukan, kalau misalnya delegasi Indonesia mungkin juga akan nggak ada waktu atau dia terlewatkan gitu ya. Tetapi bisa saja dijawab bahwa sudah ada measures. Misalnya kita tahu ada di MK, ada MK yang melakukan proses terhadap, dia mengatakan high officials termasuk presiden. Jadi nggak harus semata-mata presiden, tapi high officials. Lalu juga kan sudah ada proses di MK, lalu juga di DKPP juga sudah ada proses. Sebenarnya kalau misalnya dijawab, menurut saya ya tidak ada masalah begitu ya. Tetapi masalah muncul karena tidak dijawab oleh delegasi kita, apapun alasannya. Saya tidak tahu apakah karena alasan terlewat, karena waktu yang disediakan memang sangat terbatas, kalau saya tidak salah 50 atau 60 menit katakanlah begitu, sehingga tidak sempat menjawab atau ada alasan lain. Saya tidak tahu, tetapi seperti itu. Demikian. Baik, saya ke Pak Viva. Pak Viva, bagaimana melihat TKN setelah kemudian kemarin mendapatkan kritikan soal netralitas Pak Jokowi di forum internasional? Ya, silakan saja dari PBB melakukan pertanyaan atau dianggap sebagai kritikan. Buat kami sih tidak ada masalah, karena mungkin saja yang bertanya itu belum mengetahui tentang undang-undang di internal Indonesia soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, atau punya persepsi, penafsiran, dan berita-berita yang tidak berimbang, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi namanya juga di PBB, semuanya bebas untuk bertanya dan berpendapat, dan apapun itu ya saya rasa tidak akan ada pengaruhnya terhadap proses legitimasi pemilu atau legitimasi politik. Toh beberapa kepala negara juga sudah menelpon ke Pak Prabowo untuk sementara ini mengucapkan selamat berdasarkan hasil Quick-Count terpilih gitu. Jadi hal yang terjadi di PBB itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai legitimasi pemilu, tidak ada kaitannya itu. Dan kalau kemudian tidak dijawab, ya kita akan tanyakan ke Kemenlu, kenapa tidak dijawab? Apakah memang setiap pertanyaan itu semuanya harus dijawab, ataukah
boleh tidak dijawab. Nah, hal-hal protokol yang seperti itu juga perlu dipertanyakan. Tetapi bagi kami, TKN Prabowo Gibran, ketika ada pertanyaan atau ada kritikan, ya biasa saja buat kami dan itu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap legitimasi politik yang telah ada. Dan kita juga pernah kok keluar dari PBB pada zaman Soekarno dulu. Jadi saya rasa hal yang menyangkut soal dari PBB itu tidak usah dibesar-besarkan, toh itu menjadi bagian dari proses diplomasi Indonesia. Kalau kemudian ada hal yang kurang sempurna, ya kita sempurnakan, karena kita mengetahui proses diplomasi internasional itu adalah merupakan tugas dan kewenangan dari Kemenlu, dan hal-hal yang menyangkut tentang PBB semuanya juga kita sudah punya di sana, kita sudah punya perwakilan di sana, dan hal-hal yang menyangkut soal strategi diplomasi, kemudian substansi diplomasi juga semuanya sudah menjadi bagian dari perjuangan politik dari Kemenlu, dan itu tentu mengarah kepada state of nation, nation state, dan itu menjadi bagian dari kepentingan nasional. Tapi gini Pak Viva, ketika katakanlah betul akan dilantik begitu nanti, dan bagaimana pemerintah menjawab kritikan ini nanti ketika ada kritikan kembali muncul di forum-forum internasional yang ke depan? Ya, kalau ada pertanyaan atau kritikan ya dijawab sesuai dengan kemandirian bangsa, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan sikap diplomasi Indonesia yang bebas aktif, tidak berpihak kepada siapapun, dan kita bisa menjadi bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan kita menegakkan dada bahwa itu adalah bagian dari kepentingan bangsa Indonesia sendiri, dan bangsa lain boleh mengkritik, boleh menafsirkan, boleh memberikan input, tapi kemudian seluruhnya harus tegak pada aturan yang ada, dan proses dari pemilu itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan beberapa undang-undang yang terkait di dalamnya telah dilaksanakan, dan hal-hal yang menyangkut soal diplomasi internasional itu menjadi tanggung jawab dari Kemenlu, dan saya rasa hal seperti itu wajar ketika ada yang tidak tahu kemudian bertanya, dan ya semuanya menjadi bagian dari proses diplomasi yang harus kita sempurnakan lagi. Kalau Bang Usman, Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya itu harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena legitimasi internasional juga sangat penting. Saya kira selama masa reformasi 25 tahun lebih, meskipun tidak sempurna, seluruh pemilu-pemilu yang berlangsung di Indonesia dipandang oleh masyarakat dunia sebagai pemilu yang berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Pertanyaan yang disampaikan oleh Komite HAM sebenarnya pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagai perwujudan dari hak-hak sipil dan politik yang ada di dalam kovenan yang dikomitmenkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita berkomitmen meratifikasi, meskipun kita masih mereservasi, saya kira pemerintah Indonesia perlu mengambil semacam pertimbangan yang serius atas pertanyaan yang kritis itu. Jadi saya kira sangat disayangkan akhirnya dalam pemilu kali ini pemerintah Indonesia mendapat sorotan yang kritis dari masyarakat internasional. Sebenarnya bukan yang pertama kali